Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nadia Fikasari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah akuntansi internasional dengan subbab analisis laporan keuangan internasional. Analisis akuntansi bertujuan untuk menilai tingkatan di mana hasil-hasil laporan sebuah perusahaan menggambarkan realitas ekonominya. Analisis harus menilai kebijakan dan perkiraan akuntansi perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan kesimpulan yang bisa dipercaya, analisis harus menyesuaikan jumlah akuntansi yang dilaporkan untuk menghilangkan penyimpangan yang disebabkan oleh penggunaan metode-metode akuntansi. Menurut Haley dan koleganya menyarankan bahwa proses untuk mengevaluasi kualitas akuntansi sebuah perusahaan ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang utama. Yang kedua, menilai fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, mengevaluasi strategi akuntansi. Yang keempat, mengevaluasi pengungkapan. Yang kelima, mengidentifikasi potensi tanda bahaya, misalnya penghapusan aset besar yang tidak wajar, transaksi yang menaikkan keuntungan tanpa penjelasan, atau peningkatan celah antara penghasilan perusahaan dan arus dari operasional. Yang terakhir, menyesuaikan penyimpangan-penyimpangan akuntansi. Di sini ada beberapa hal yang menggambarkan proses dari Haley dan koleganya. Salah satunya adalah contoh kualitas dari WorldCom, sebuah perusahaan dari Amerika Serikat. Perusahaan tersebut, kebijakan akuntansinya berujung pada skandal Wall Street yang besar. Dan ada 2 masalah utama yang dihadapi oleh mereka yang melakukan analisis akuntansi dalam sebuah tataran internasional. Hal yang pertama adalah keragaman pengukuran kualitas akuntansi antar negara dan kualitas audit. Kualitas audit berhubungan dengan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan sebuah analisis akuntansi. Keragaman antar negara dalam hal pengukiran kualitas akuntansi, pengungkapan, dan audit yang sangat dramatis. Perlindungan auditor merupakan sasaran kedua dari laporan keuangan. Akibatnya, laporan keuangan dipersiapkan dengan fokus lebih pada kreditor daripada penanaman modal. Laporan konservatif yang bias akan menghasilkan jumlah akuntansi yang tidak mencerminkan kinerja operasional yang sebenarnya. Para manajer Jerman memiliki kebijaksanaan yang besar dalam penggunaan persediaan dan dalam menerapkan banyak kebijakan akuntansi. Auditor eksternal memainkan sebuah peran utama dalam memastikan bahwa standar-standar akuntansi benar-benar diikuti. Sistem hukum memberikan mekanisme pelaksanaan untuk memastikan bahwa auditor tetap mandiri dalam praktiknya. Contohnya, walaupun proses pengadilan auditor cukup umum di Amerika Serikat, hal itu jarang terjadi di Jerman. Berikutnya, analisis keuangan internasional, yaitu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja saat ini dan masa lalu sebuah perusahaan dan untuk menilai apakah kinerjanya bisa dipertahankan. Di sini mereka menggunakan analisis rasio untuk perbandingan antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas dari sebuah perusahaan. Bukti ekstensif mengungkapkan perbedaan-perbedaan antar negara yang besar dalam profitabilitas, leverage, komposisi kewajiban, dan rasio laporan keuangan lainnya, dan jumlah yang merupakan hasil dari faktor-faktor akuntansi dan non-akuntansi. Di penelitian sebelumnya mengenai rekonsiliasi laporan keuangan oleh pendaftar asing yang dipersiapkan oleh SEC Amerika Serikat sangat informatif. Hampir separuh dari pendaftar yang disurvei mengungkapkan perbedaan material antara penghasilan bersih yang dilaporkan dalam laporan keuangan mereka dan penghasilan bersih berdasarkan GAAP Amerika Serikat. Di sini ada 5 jenis perbedaan laporan keuangan yang diungkapkan oleh sejumlah pendaftar
adalah yang pertama, depresiasi dan amortisasi, yang kedua, biaya yang ditangguhkan atau diperbesar, yang ketiga, pajak-pajak yang ditangguhkan, yang keempat, pensiun, dan yang kelima, transaksi mata uang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 2 atau 3 pendaftar yang mengungkapkan perbedaan material dalam penghasilan bersih mengatakan bahwa penghasilan di bawah GAP Amerika Serikat lebih rendah daripada penghasilan di bawah GAP non-Amerika Serikat. Di sini perbedaannya lebih dari 25%. Yang berikutnya, analisis arus kas. Laporan arus kas yang sangat rinci diperlukan dalam GAP Amerika Serikat, GAAP Inggris, OFRS, dan standar-standar akuntansi di negara-negara lain yang jumlahnya terus bertambah. Dan berikutnya, mekanisme penanggulangan. Bagaimana pengguna laporan keuangan mengatasi perbedaan prinsip akuntansi antar negara? Beberapa analisis mengulangi pengukuran akuntansi asing pada sebuah tatanan prinsip yang diakui serta internasional atau pada beberapa dasar umum lainnya. Jadi, analisis akuntansi ini menggambarkan tingkatan hasil-hasil laporan keuangan sebuah perusahaan yang bersifat realitas ekonomi serta dijadikan sebagai perbandingan rasio keuangan untuk perusahaan-perusahaan lainnya yang digunakan dalam beberapa tahun atau periode keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.